Pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Badan Kemakmuran Masjid Al-Mukhlisin Simpang Dolok Merangir, Nagori Pematang Dolok, Kahayan, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar halal bihalal dan silaturahmi 1443 Hijriah di Aula Masjid Ahad 22 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Simalungun Haji Zoni Waldi dalam sambutannya menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin kepada seluruh pengurus dan undangan yang hadir. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati bercerita kilas balik berdirinya Masjid Al-Mukhlisin yang digagasi pada tahun 2001 dan terlaksana pada tahun 2003 sebagai panitia pembangunan tokoh agama dan pejabat pemerintah Kabupaten Simalungun. Pada kesempatan tersebut, Haji Zoni Waldi kepada seluruh pengurus BKM Masjid Al-Mukhlisin tetap satu visi dan misi dan tidak berpecah belah untuk mewujudkan masjid yang berwibawa, indah, nyaman, sejahtera, dan penuh berkah, melayani jemaah sesuai dengan moto acara halal bihalal pada hari ini. Haji Zoni Waldi juga menghimbau dan mengajak seluruh pengurus BKM Masjid Al-Mukhlisin terus berkomitmen untuk memakmurkan masjid serta menjaga keutuhan dan kekompakan sehingga tidak saling mencurigai terhadap sesama pengurus. Perpecahan akan terjadi ketika ada uang banyak yang dikelola oleh pengurus. Kita berharap pengurus bekerja profesional dalam menata manajemen keuangan masjid. Kita hormati dan kita banggakan Bapak Ketua Kecamatan Tapian Dolok dan yang kami hormati dan kami banggakan unsur pimpinan Kecamatan Tapian Dolok dan Kecamatan Dolok Batu Anggar yang hadir, yang sangat kita hormati dan kita sayangi anggota DPRD Kabupaten Simalungun Bapak Kusmayanto. Kemudian hormat saya, bangga saya hadir di tempat ini para penggagas pendiri Masjid Al-Mukhlisin Tapian Dolok ini. Contohnya Al-Mukhlisin Simalungun ini. Kalau Tapian Dolok aja nanti kiri lagi di sebelah. Kemudian seluruh unsur BKM pemakmur masjid, kemudian rekan-rekan dari Satpes, diri Satpes sekalian yang berbahagia, termasuk membawa acara yang paling cantik pada hari ini. Ada dua rumahnya, iya, yang tiga-tiganya cantik, ya. Cantik, soleha, dan tidak sombong. Amin. Bapak Ibu yang menghormati, kembali puji dan syukur panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Ahad ini, tanggal 22 bulan 5 tahun 2022, Ketua tadi angka baik, ya, dan memang baik karena waktu diciptakan oleh Yang Maha Pencipta. Sejarah berdirinya masjid ini, ya, Pak Ketua kita yang luar biasa, ya kan, dengan gagasan-gagasan pengembangan tadi. Masjid ini digagasi dulu oleh pendahulu saya, Pak Jika Damai, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di kedua kecamatan, ya, ada Pak Aksal, ada Pak Nasution, Pak Usman Nasution, ada Pak Utuh Kadia. Ini mulai dari yang pemuka agama sampai kepada orang lapang peduli terhadap. Dari sisi sini juga ada Pak almarhum Haji Mahyudin dari Goreng, juga duduk sebagai bendahara ketuanya dari sana. Ini
digagasi kalau saya tidak salah di tahun 2023. Tanah ini sekarang masih tanahnya perusahaan Kristen Lenia. Ini kita tidak pakai pada saat itu. Syukur-syukur sudah keluar dari itu ya. Nah, oleh karena itu saya minta kepada pengurus ya, jangan kalian pernah nanti pengurus ini, oh ini kan ada di Tapian Dolok, ada di desa atau Nagori Pematang Dolok, ini Dolok Kahian. Jangan, harapan kami jangan lupa kita. Sementara itu, Sairul Amri P. Saragih, Ketua Umum BKM Masjid Al-Mukhlisin, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus BKM, penasehat, pelindung, serta perwakilan dari Brimstone, Muspika, tokoh agama dan masyarakat dapat hadir pada acara Halal Bihalal. Pada kesempatan tersebut, Sairul menyampaikan visi, misi, serta program ke depan, rencana pengembangan Masjid Al-Mukhlisin melalui program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Melalui slide, di hadapan Wakil Bupati Simalungun, Sairul menjelaskan kondisi masjid saat ini serta ke depannya. Melalui acara Halal Bihalal ini, Sairul berharap mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Simalungun untuk pengembangan lahan masjid yang semakin hari semakin ramai dikunjungi jemaah sholat dan menjadi lokasi rest area bagi masyarakat dari berbagai daerah yang telah melakukan perjalanan jauh dan bukan hanya umat muslim untuk beribadah dan melepas penat untuk singgah di masjid tersebut. Melalui paparan singkatnya, Sairul berharap program-program tersebut dapat berjalan sesuai dengan visi misi BKM Masjid Al-Mukhlisin dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sesuai dengan agenda yang sudah kita agendakan bahwa melaksanakan halal bil halal, yaitu di dalamnya silaturahmi antara pelindung, pengurus, bahkan juga penasehat yang berhadir yang telah kita undang, yang mana rencana dan kegiatan kita ini adalah dalam bentuk memperingati bahwa kita sudah pada tingkatan keimanan yang lebih untuk bagaimana kita menjadi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita dalam halal bil halal ini terjadi momentum silaturahmi di antara para pendiri, penggagas Masjid Al-Mukhlisin ini, sehingga kita bisa menyampaikan bahwa bagaimana gagasan hari ini tentang masjid ini dan bagaimana ke depan masjid kita ini. Masalah untuk persoalan pengembangan masjid, kita rencana yang akan kita lakukan adalah pelepasan hak secara penuh tentang HGU dari masjid kita ini. Kemudian rangka yang kita lanjutkan adalah bagaimana luas wilayah dari areal masjid ini bisa bertambah, sehingga di dalamnya kita bisa ciptakan masjid yang aman, nyaman, dan kondusif, yang mana di dalamnya terdapat fasilitas parkir yang sangat luas, bahkan juga WC-WC, kamar mandi yang luas, bahkan juga ditambah lagi dengan persoalan yang berkaitan dengan wisata rohaninya. Di antaranya adalah bagaimana kita menciptakan menara yang isinya adalah menara itu berisi tentang persoalan perjuangan umat Islam yang ada berkaitan dengan perpustakaan keislaman di dalamnya. Ditambah lagi kita rencanakan di mana tempat ini bisa sebagai tempat manasik haji untuk wilayah sekitar Simalungun, dan bagaimana supaya manasik haji ini bisa lebih dekat dengan kota Medan. Tambah kita usahakan akan kita buat klinik ya, Islamic Center, dan juga bahkan yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan masjid yang ada di sini. Bahkan mungkin insya Allah kita laksanakan bahkan mungkin bengkel yang berkaitan dengan mekanik, yang berkaitan dengan doorsmer kita bisa laksanakan. Ditambah lagi yang kita harapkan adalah rencana kita pembuatan semacam jembatan cross antara wilayah seberang jembatan kita, yaitu Dolok Batu Nanggar dengan Tapian Dolok, yang mana dalam lintasan itu ada jalan raya yang sangat katakanlah bisa jadi rawan, sehingga jemaah kita terasa nyaman dalam melaksanakan ibadah dan wisata rohaninya. Ya baik, syarat pertama adalah harus kita dalam kepengurusan itu mampu mengembangkan SDM kita, kemudian relasi kita, kemudian kita lakukan konsolidasi yang matang sehingga kesulitan kepengurusan itu tetap bisa terjadi, karena banyak sekali dalam kepengurusan masjid itu terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham,
terjadi kontradiksi dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keuangan utamanya. Bahkan dengan pengambilan kebijakan, itu banyak terjadi di masyarakat kita. Dan harapan kita di Masjid Al-Mukhlis ini bisa mengembangkan persoalan itu dan menyampingkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat itu nantinya. Hadir pada acara halal bihalal ini, Ketua Kecamatan Tapian Dolok Amrudin Sihotang, anggota DPRD Simalungun dari fraksi PKS Usmayanto, perwakilan Camat Tapian Dolok dan Dolok Batu Nanggar, Kapolsek Serbelawan, dan Ramil 05 Serbelawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Ezra Manihuruk, Babe, Mona Lisa TV, mengabarkan.